Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk lagi ke pertemuan kita yang ke-7, yaitu modul yang kelima, materinya statistik. Untuk mempersingkat waktu, silakan kalian mendownload modul yang kelima di e-learning. Modulnya kurang lebih ini. Ada biodata, tapi datanya ditingkatkan sampai 25 data, silahkan kalian isi, tambahkan. Terus bahasa Indonesia juga silahkan kalian isi. Nilai baik nama, NIM, namanya menggunakan VLOOKUP ya. Terus nilai matematika, fisika, kimia, dan ya itu aja. 4 data ini aja. Selanjutnya di instruksinya itu kalian diarahkan untuk mengaktifkan fungsi data analis. Data analis dia akan berada di data, berujungnya ada di sini. Jika dia belum aktif, jika data analis ini belum aktif, silakan kalian aktifkan. Cara mengaktifkan data analis, kalian masuk ke file atau button yang ada di 2007, pilih option. Nah, setelah muncul Excel option-nya, kalian pilih add-ins. Nanti kalian tinggal cari analis toolpack. Analis toolpack. Oke, dia nanti ada berada di bawah sini kalau dia belum aktif. Inactive application add-ins. Nanti dia berada di bawah sini. Contohnya misalnya mana itu ya, yang mana yang belum. Analis toolpack VBI ini kan belum aktif. Kalian tinggal klik aja go bawah sini kan. Go, dia akan otomatis diaktifkan. Nah, yang mana mau diaktifkan? Seperti ini kan, kalian tinggal centang analis toolpack. Ketika kalian centang, lalu tekan OK, nanti data analis ini akan muncul di tab data analis. Jadi kalian harus aktifkan dulu data terus data analis. Lalu kalian bisa mengerjakan ini. Sebenarnya bisa dikerjakan tanpa itu, tapi kita mau menggunakan fungsi data analis. Selanjutnya, silakan kalian isi dulu datanya dari biodata. NIM. Saya hanya kasih contoh 4 aja ya. Oke, namanya. Tanggal lahirnya. Jika data sudah selesai biodata, kalian isi pada bagian nilai. Nilai kalian isi, masukkan NIM-nya kan. Satu, namanya pakai VLOOKUP.
Untuk memudahkan, saya lebih senang menggunakan rank. Rank lebih gampang. Jadi kita blok aja semua ini kan. Kita blok aja semua. Kita kasih rank-nya itu biodata. Jadi kita gampang memanggilnya. Ketika kita butuh biodata nanti dia langsung diambil VLOOKUP yang dicari, titik koma, biodata, titik koma, kolom indeksnya itu yang karena kita mau menggunakan nama berarti kolom yang kedua, titik koma, parse, kurung, enter. Atau bisa juga kalian gunakan fungsi biasa sama dengan VLOOKUP, data yang dicari, titik koma, pindah ke biodata, terus kalian blok dan seluruh datanya. Jangan lupa dikunci. Cara kuncinya, kalian klik dulu misalnya C2 yang mau dikunci, klik F4, tekan F4, lalu H20 mau dikunci, tekan F4 supaya dia tidak bergeser. Lalu titik koma, data yang kedua, titik koma, balas kurung. Ya, seperti ini. Ini kalian tarik. Nilainya, tersekaliannya 50, 20. Jangan terlalu tinggi semua. Kita bukan mau melihat nilai yang bagus, tapi kita mau melihat statistik. Data statistik. Jadi terserah kalian mau masukkan angka berapa. Ini juga berlaku untuk matematika. Sama, kita masukkan NIM-nya. 2, 3, 4, namanya VLOOKUP. VLOOKUP tabelnya, ini data yang mau dicari, lalu tabel harganya tadi biodata, karena saya sudah buat ranknya jadi gampang, titik koma, kolom indeksnya yang kedua, baru titik koma lagi, balas kurung. Nah, ini kalian perhatikan rumus-rumusnya ya, lalu kalian tekan enter. Oh iya, ada cara agar kita bisa melihat formula yang ada di sini. Kan ini adalah hasil formula, hasil dari rumus. Tapi kalau kalian mau melihat formulanya, kalian klik di formula, terus solve formula. Ini solve formula. Dia akan memperlihatkan, oh inilah formulanya. Formula. Jadi yang di BHI juga seperti itu. Kalau kalian mau lihat formulanya, klik aja di solve formula. Maka akan ditampilkan formulanya. Oh iya nilainya ya. Nilainya 10, 30, 90. Begitu juga fisika. Kalian masukkan. Dan kimia kalian masukkan. Oke, kalau misalnya data kimia, fisika sudah lengkap semua sampai 25, minimal 25 ya. Bisa lebih, tapi minimal 25. Matematika sudah lengkap semua. Bahasa Indonesia, biodatanya. Sekarang kita buat rekapnya. Klik new tab, insert new tab. Sorry, new tab langsung ini aja tambah. Terus kalian pilih ini, kalian jadi rekap. Kolom B2, tulis nama kalian, NIM kalian. Pada B6, silakan kalian buat tabel sesuai dengan yang ada di panduan. Kalau bisa kalian ketik ya, jangan kalian copy paste, karena kalau kalian copy paste akan ada karakter yang tidak diinginkan. Seperti kemarin ada yang punya spasi lebih, itu karena kalau kalian copy paste ini ya tabel bukan tabel susah, tabel gampang ini. BHI matematika ya. Ini nomor 1 sampai dengan sejumlah data kalian ya. Kalau misalnya data kalian 25 ya 25. Kalau misalnya data kalian ada 100 ya 100. 4, 25. Oke. Paling bawahnya ada
jumlah dalam kurung sum. Oke. Di bawahnya lagi ada jumlah dalam data, dalam kurung count. Terus di bawahnya lagi ada data dalam kurung. Terus di bawahnya lagi ada nilai dalam kurung median. Di bawahnya lagi adalah nilai terkecil dalam kurung min. Nilai terbesar dalam kurung max. Data dalam kurung yang data yang terakhir modus dalam kurung. Sebelum ini kita harus cari dulu NIM-nya, masukkan semua dulu satu. Oke, namanya juga masukkan sama dengan VLOOKUP. Gampang aja nih kalau kita mainnya satu sheet. Biodata. Belum masuk ke sini ya. Harusnya masuk ke sini. Kita masih ke rekap dulu. Ini titik koma, jadi data yang mau dicari. Terus kita pakai yang tadi biodata sudah ada. Biodata, titik koma, terus kolom indeksnya kedua, titik koma, false. Muncul, sekarang nilai sama dengan ini VLOOKUP juga. Pilih ini, NIM, titik koma, rank-nya, masuk ke bahasa Indonesia, pilih seluruh datanya. Oke, kita mulai dari kolom NIM ya. Kolom NIM, pilih, lalu kalian ke sini, kunci D-nya sama B-nya, supaya dia tidak bergeser. Lalu titik koma, yang kita mau ambil adalah kolom ketiga. Jadi kolom yang pertama kan NIM, yang kedua nama, yang ketiga adalah nilai. Titik koma, pas. Balas kurung, lalu enter. Oke, ini sudah masuk. Sebelah juga sama, VLOOKUP, lalu pilih value-nya nih, titik koma, lalu pilih lagi rank-nya ada di matematika sini. Kalian pilih ini, titik koma, lalu kolom indeksnya. Kolom indeksnya 3, titik koma, false. Enter. Jadi akan muncul seperti ini, sesuai dengan data yang ada di sana. Begitu juga kimia dan fisika. Nah, kalau sudah, kalian pakai fungsi ini harus disatukan dulu masih masalah. Kita buat dulu tabelnya supaya kelihatan di mana batas-batasnya. Benar, oke, sebentar. Kita buat form ini dan buat dia menarik. Nah, sekarang kita akan satukan di sini masih masalah. Ini harus match. Kalau bisa kalian ketik ya, jangan kalian copy paste dari Word. Karena ini latihan. Kalau kalian terbiasa dengan copy paste, kalian akan tidak, ketika ada masalah kalian pusing sendiri. Karena akan ada karakter-karakter yang tidak diinginkan yang di-copy dari Word. Nah, ini datanya sudah ada. Sekarang kita menggunakan rumusnya. Ini harus sebelah kiri. Rumus pertama itu adalah sum. Sum kan kita tahu gunanya untuk menghitung jumlah. Hitung jumlah aja langsung ini. Balas kurung. Ntar kayak sum sudah. Jadi total datanya adalah 240. Kalian mungkin bisa lebih karena ada 25 data. Count sama dengan count dalam kurung sama yang tadi, kita tarik lagi ke atas. Kurung. Enter.
Pokoknya 4, hanya ada 4 data. Men. Rata-rata itu kita menggunakan average. Ini adalah rata-rata. Bisa kalian gunakan blok ini, terus balas kurung. Nah ini rata-ratanya ada 60. Atau bisa juga kalian bagi antara sum dibagi dengan jumlah data. Sama dengan mean atau rata-rata. Median adalah nilai tengah. Median, klik, terus blok semua ini. Ke atas BHI. Lalu kalian tekan enter. Mediannya adalah 65. Jadi data dari sini sampai ke sini, kalau dimediankan dia 65. Min. Rumusnya min dalam kurung nilai minimum. Nilai minimum yang ada di dalam tabel ini yang bahasa Indonesia ini adalah 20. Nilai max sama dengan max dalam kurung max sudah. Rank adalah nilai pengurangan dari nilai maksimum ke nilai minimum. Jadi tinggal dikurangkan aja. Sama dengan rank itu sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Balas kurung. Oh, sorry, nggak ada balas kurungnya ya. 70. Jadi rank adalah 70. Jadi rank data dari yang di atas itu hanya 70. Modus atau mode. Sini. Nah, ini ada mode. Coba dipakai nih. Mode itu yang sering muncul. Balas kurung. Bentar. None. Kenapa dia none? Karena tidak ada data yang sama. Coba kita tambahkan data yang sama di bahasa Indonesia. Kita buat di sini misalnya 50. Coba kita lihat di backupnya. Jadi ada dua data yang sama, 50. Nah, modusnya atau nilai yang sering muncul adalah 50. Seperti itulah model statistik secara manual. Nah, sekarang kita akan menggunakan statistik menggunakan fungsi data analis. Jadi ketika datanya sudah masuk semua, data kalian sudah masuk semua, nanti kalian tinggal blok aja. Oh ya, jangan lupa ini kalau sudah jadi, kalian tinggal tarik aja ke sebelah. Nah, modus nggak ada muncul karena nggak ada data yang sama yang sering muncul. Jadi jangan dianggap ini hanya satu data, ini satu. Beda seperti yang tadi, ini satu, ini ada dua data yang sama, berarti ada dua sering muncul. Ini hanya satu. Makanya di sini none. Jadi kalau misalnya dia none, berarti nggak ada data yang sama di sini. Nah, selanjutnya kalian gunakan fungsi data analis. Data analis kalian tampilkan di tabel J6. Jadi di kolom J6 kalian tampilkan data analisnya. Kalian klik data analis. Karena di sini banyak sebenarnya data analis yang bisa kalian gunakan. Ada histogram, for analysis, moving average, random, rank. Rank itu mengukur ranking, regression, sampling. Ini bisa semua digunakan. Ini biasa digunakan untuk data analisa. Tapi kita hanya akan menggunakan data statistik. Ya, ini dia, deskriptif, statistik deskriptif atau pengolahan statistika berdasarkan data angka. Kalian tekan OK. Nah, nanti di sini disuruh pilih input rank yang akan dicari. Rank yang akan dicari kita hanya akan memilih nilainya. Jadi kita hanya akan memilih nilai yang ini kan. Ini kalian tarik turun ke bawah sampai dengan nilai ke 25. Jadi jangan ambil yang baris 32 yang di bawahnya. Kita hanya sampai ke datanya saja. Jadi kalian perhatikan yang diambil itu dari label paling atas sampai ke bawah. Selanjutnya, di sini bisa menggunakan kolom atau row. Tapi di sini kita menggunakan kolom. Kenapa menggunakan kolom? Karena labelnya berada di atas. Kadang ada tabel yang label penamaannya dia berada di sebelah kiri. Terus datanya berjejer ke kanan. Tapi kita menggunakan model kolom, jadi kita pakai kolom. Terus dia pertama di sini kalian jangan lupa centang labels in first row. Jadi yang baris paling atas adalah labelnya.
Jadi dia tidak akan dieksekusi. Terakhir output rank-nya. Output rank-nya kalian harus pilihnya di J6. Ini kalian klik, lalu pilih J6. Kalau sudah, kalian klik lagi kembali yang ini, icon yang ini, nanti akan muncul lagi kembali. Terus ini, jangan lupa centang summary statistical. Setelah itu kalian tekan OK. Nanti akan menjadi seperti ini. Karena hanya sedikit datanya yang masuk, jadi dia menjadi seperti ini. Main-nya berapa? 52,5. Sama ke sama ini. Nah, sama kan? 52,5. Standar deviasi, standar error ya. Standar error itu dia digunakan dulu untuk analisis lebih lanjut. Jadi ada persamaan-persamaannya. Dia seperti yang ada di sini. Jadi ukuran definisi penyebaran data. Jadi yang umum itu ketika kita membuat statistik, yang umum itu ada pengukuran nilai sentral yang umum. Jadi dia ada mean, rata-rata, ada median, nilai tengah, terus ada modus, pemod yang sering muncul. Sedangkan untuk yang penyebaran datanya kita menggunakan rank, variance, ada lagi standar deviasi, ada lagi standar error of mean, flatness kurtoris, dan semua data itu ada di sini. Semua data itu ada di Excel ini. Ketika kalian menggunakan data analis, lihat dia akan muncul. Dan dia munculnya BHI seperti ini. Jadi kalau kalian ada 4 data seperti ini, berarti ada 4 bentuk lagi. Ada 2 lagi tambahnya di sini untuk kimia dan fisika. Oke, jadi kalian harus lengkapi. Ini bahasa Indonesia, matematika, nanti ada kimia, lalu ada fisika. Saya ulangi lagi caranya, atau kalian nonton aja video ini, ulangi ketika ada yang kalian kurang paham. Nah, sekarang ada lagi satu. Setelah ini semua sudah jadi, silakan kalian, ini kan agak susah. Misal siapa sih yang nilainya di minimum, misalnya 20, kita harus mencari satu-satu kan. Ini, nah misalnya lagi, coba ya, saya buatkan data, bukan data VLOOKUP, tapi data random. Ini contoh ya, jangan kalian ikuti. Ini saya hanya mau memperlihatkan bahwa apa lagi namanya? Oh iya, kalau ini diupdate, kalau dia beda yang kemarin, yang di bawah ini kalau di ini diupdate, ini juga ikut berubah. Tapi kalau report dia tidak, report seperti ini dia tidak. Jadi data yang terakhir tadi yang tersimpan, kecuali kita buat lagi yang baru, misalnya data analis yang ini kan, blok lagi ini, fisika sampai dengan yang ini 25, terus data analis, pilih deskriptif statistik, lalu oke. Ini range-nya kita ambil dari BHI sampai dengan ini yang di bawah, oke, lalu dengan ini, label first row, ini J6 sudah benar, posisinya J6, kalian lihat sini posisinya J6, lalu kalian tekan oke. Oke, nanti akan gantikan, nah inilah yang terbaru. Nah, sekarang di sini saya mau perlihatkan ada cara supaya kita bisa mencari nilai yang jelek secara otomatis. Caranya kalian blok dulu, misalnya ini kan bahasa atau bisa diblok semua karena dia sifatnya angkanya sama semua dari 0 sampai 100. Terus kalian pilih home, kalian pilih condition information,
Kalian pilih new rule. Jadi ini caranya untuk membuat datanya akan nampak. Jadi kalau misalnya di bawah 50 datanya kelihatan. New rule. Dia belum muncul. Oh, muncul tapi nggak kelihatan. Ya. Mana dia tersimpan ini? Sorry, dia tertutup sama aplikasi Zoom. Kalau saya klik ini dia akan muncul. Nah, ini dia. New formatting rule. Jadi tadi kita blok ulangnya. Kita blok misalnya ini, data dari 1 sampai dengan 25. Lalu kita pakai condition information. Lalu kali kita pakai new rule. Nah, dia sudah muncul. Nah, dia muncul. Dia muncul seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencari nilai max di bawah 50. Kalau kita misalnya menggunakan langsung ini, dia akan memperlihatkan jika dia tinggi, maka dia akan berwarna ini, jika dia rendah, dia akan berwarna gelap. Misalnya kita ganti berwarna, warna apa ya, warna merah misalnya. Oke, jadi ketika dia nilainya rendah, dia berwarna merah, ketika nilainya tinggi, dia berwarna putih. Ketika kita oke, dia akan jadi seperti ini. Kan kelihatan warna merahnya terlalu banyak warna. Jadi kita akan memisah berdasarkan nilai di bawah 50 dia akan warna merah, di atas 50 dia warna putih. Kalian pilih lagi nih condition formatting. Ini kan kita sudah buat rule, kita tinggal ambil manage rule. Kalau dia di manage rule dia kayak gini modelnya. Kalian tinggal edit rule-nya. Sesuaikan yang kita mau. Misalnya kita ini harus dipelajari sedikit bahasa Inggris ya. Only cell contain cell value between misalnya dari 0 sampai dengan 50. Jadi jika selnya berada di antara 0 sampai 50, maka dia akan berwarna format dia tertutup ini yang susah karena dia tertutup. Caranya dia. Ini coba saya minimize. Dan kalau di minimize ini bisa kelihatan dia. Dia tidak kelihatan karena masalah aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom yang menolak untuk menampilkan. Oke, sudah. Kita pakai conditional formatting, manage rule. Terus kita pakai edit rule. Ini kan kita sudah buat. Kalau dia sudah buat, sudah jadi, pilih format only cell that contain. Nah, dari 0 sampai dengan 50. Terus nggak bisa. Aduh, nggak bisa juga.
sini yang jelas kalian untuk memilih warna. Kalau kalian klik di sini memilih warna, dia akan otomatis memilih warnanya. Ya, saya kurang tahu kenapa dia nggak muncul. Harusnya ada jendela di depannya, tapi nggak kelihatan. Jendelanya nggak muncul ya jendelanya. Tekan OK, nanti dia akan berubah warnanya. Ya, saya coba save dulu ini. Baru kita buka ulang. Mungkin ada pengaruhnya sama itu plus B. Betul 5 gitu. Lagi. Blok dulu semua sampai dengan nilai yang paling bawah, lalu pilih cell formatting, manage rule. Oh, ini sudah muncul. Ini kalian klik edit rule, nanti kalian pilih warnanya, ini warna merah, nanti warnanya seperti ini. Ada number, ada font, misalnya kalau apa namanya di bawah 50 dia bisa otomatis bisa berubah warna fontnya, bisa diatur di sini. Terus border kita pakainya fill aja, fill. Terus kita kasih warna misalnya warna kuning ya. Jadi ketika di bawah 50 dia akan berwarna kuning. Lalu kalian tekan OK, jadi ambilnya di fill. OK. Nah, nanti dia seperti ini. Jika value antara 0 sampai 50, maka dia akan berwarna kuning. Lalu kalian tekan OK. Tekan apply, lalu OK. Nah, nanti kelihatan. Yang mana nilainya rendah. Dan kita tidak payah-payah lagi mencari, oh ini rendah, ini rendah, ini rendah. Dia otomatis mencari di situ. Jadi kalau misalnya di sini saya ganti, bisa ya, center sini. Nah, berubah semua kan? Misalnya berubah semua seperti ini, dia otomatis berubah. Hanya untuk rekapannya, dia tidak berubah karena ini adalah rekapan terakhir. Jadi kalian butuh data baru, kalian harus update datanya. Data rekapannya ini menggunakan formula data analis. Jadi ini fungsi dari home. Mana tadi? Ini kondisi pembuatan rule. Jadi ini tidak mesti satu rule, jadi bisa lagi dibuatkan rule. Ini bisa dibuatkan rule lagi dalam. Jadi kalau sudah ada rule-nya, kita bisa buat rule baru lagi di situ. Apa rule-nya terserah, tergantung dari kebutuhan. Apalagi ya? Ada lagi satu yang belum sempat kemarin saya pandu, penggunaan sorot dan filter. Tapi mungkin besok nanti penggunaan sorot dan filter kita gunakan pelajari pada saat materi pivot table. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini tentang pembuatan data statistik. Data statistiknya kurang lebih ini. Oh ya, tadi untuk sumber data referensi saya ambil dari sini, Fakultas Ekonomi Jambi, seri tutorial analis kuantitatif tahun 2014. Jadi ilmu ini sudah lama, hanya jarang sekali digunakan sama mahasiswa. Mereka menggunakan secara manual, padahal ada cara mudahnya menggunakan Excel. Jadi saya harap kalian bisa mengingat bagaimana menggunakan data-data seperti ini. Jadi ketika kalian punya data, misalnya data statistik hasil kuesioner, kalian bisa olah menggunakan model ini. Dia akan menghitung secara otomatis tanpa perlu kalian repot-repot menggunakan rumus sum, inilah, itulah. Kalian tinggal gunakan fungsi data analis. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Dan jangan lupa dikumpulkan tugasnya sebentar sore, maksimal jam 5 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.